Salam, selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Bapak Ibu, Jemaat GKI Kering Bangkirai, kiranya dalam keadaan sukacita dan tetap semangat. Dan pada hari ini kita akan melaksanakan ibadah Minggu Bersih Keluarga yang diikuti oleh Bapak Ibu di rumah masing-masing. Pada hari ini ibadah akan dilayani oleh Ibu Pendeta Septiwani STH yang dibantu oleh Penutua Diakon saya sendiri Soeharto, singer Lensi dan pianis Cili. Untuk itu kita siapkan hati dan pikiran kita untuk mengikuti ibadah ini. Selanjutnya pelayanan kami serahkan kepada Ibu Pendeta Septiwani STH. Bapak Ibu yang berada di rumah, kita mempersiapkan diri kita memasuki ibadah. Diundang jemaat untuk berdiri. Dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, amin. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Amin. Hadirlah bersama kami ya Tuhan. Jemaat dipersilahkan untuk duduk kembali. Kita angkat pujian kita. Semusim berlalu, namun kau selalu peliharaku.
habis di hidupku, lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur, lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Mari Bapak Ibu kita berdoa, menyesali dosa kita dan memohon pengampunan Tuhan. Allah Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit bumi dan segala isinya. Tuhan Allah, di dalam nama Yesus Kristus, Sang Juru Selamat kami. Pada saat ini kami datang menghadap hadirat-Mu yang Maha Kuasa, Maha Agung, Maha Hadir dan Maha Mengetahui sampai kedalaman hati kami. Tiada yang tersembunyi di hadapan-Mu ya Tuhan. Oleh sebab itu kami datang membawa hidup kami, mengaku segala dosa-dosa dan pelanggaran kami. Baik dengan pikiran, perkataan, dan perbuatan kami. Kami sadar ya Tuhan, bahwa sepatutnya kami dihukum setimpal dengan dosa dan pelanggaran kami. Engkau adalah Allah yang penuh kasih dan rahmat. Engkau menyatakan kasih-Mu kepada kami di dalam nama Yesus, yang mengampuni segala dosa-dosa dan pelanggaran kami. Engkau mati di kayu salib, menumpahkan darah. Bukan dengan barang yang hina, dengan darah yang mahal Tuhan mengampuni kami, menguduskan kami. Kasihani dan ampuni kami ya Tuhan. Janganlah mengambil kasih karunia dan rahmat-Mu daripada kami. Sebab tanpa Engkau adalah kesia-siaan dan kehampaan. Tanpa Engkau hidup kami tidak berarti. Tanpa Engkau kami salah arah dan kehilangan tujuan. Gembalakanlah kami ya Tuhan. Tuntunlah kami ke dalam jalan-Mu yang benar. Rendahkanlah hati kami yang keras. Bukalah pintu hati kami agar kami dengan rendah hati datang kepada Tuhan. Pun Tuhan memakai kami menjadi alat di tangan-Mu. Membesarkan hati mereka yang berbeban berat. Memberikan semangat kepada mereka yang letih lesu. Mengabarkan kabar sukacita dan kegembiraan bagi mereka yang haus dan lapar akan kebenaran. Terpujilah Tuhan Allah, di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan memohon pengampunan. Amin. Sebab aku ini Tuhan Allahmu, memegang tangan kananmu dan berkata kepadamu, janganlah takut, akulah yang menolong engkau. Yesaya pasal 41 ayat yang ke-13. Kembali kita lantunkan pujian kepada Tuhan. Ku datang kepadamu. Pelengkap Kidung Jemaat nomor 41 bait pertama sampai yang ketiga.
kembali kita merendahkan diri kita di hadapan Tuhan, bersatu dalam doa pengucapan syukur dan pembacaan Alkitab. Bapa Sorgawi, Bapa yang Maha Kasih, Engkau telah memberkati hidup kami dari waktu ke waktu dengan segala kelimpahannya. Sehingga sampai pada saat ini kami dalam keadaan sehat dan selamat. Kami mengucap syukur ya Tuhan atas sanak saudara, handai taulan, sahabat kerabat, anggota keluarga rumah tangga kami. Kami mengucap syukur karena Tuhan telah memberkati pekerjaan dan usaha. Demikian pun telah menciptakan ciptaan-Mu yang ada dalam dunia ini sehingga kami dapat menikmatinya. Kami mengucap syukur ya Bapa atas segala suka dan duka hidup. Semuanya mengajarkan kami betapa penting dan berharganya waktu, kebersamaan. Demikian segala sesuatu mengandung makna, memurnikan iman kami untuk kami semakin berpaut kepada Tuhan. Bapa dalam kerajaan surga, terima kasih atas firman-Mu. Firman adalah Allah sendiri yang maha hadir. Firman adalah isi hati Tuhan yang dapat kami baca, kami dengar. Menjadi pedoman hidup kami dalam kami menjalani kehidupan kami di tengah dunia yang fana ini. Melalui firman-Mu kami dapat mengetahui mana yang jahat, mana yang baik. Tuntun dan arahkan kami ya Tuhan, agar kami memusatkan pendengaran kami, hati mendengarkan pembacaan firman Tuhan. Seperti tanah yang subur, demikianlah benih firman yang ditaburkan mendapat tempat di hati kami dan menggerakkan seluruh hidup kami untuk berselaras dengan kehendak Tuhan. Terima kasih ya Bapa dalam kerajaan surga, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Pembacaan Alkitab untuk kita pada hari ini diambil dari Mazmur pasal yang ke-66 ayat yang ke-8 sampai yang ke-20 dengan perikop nyanyian syukur karena orang Israel tertolong. Pujilah Allah kami, hai bangsa-bangsa, dan perdengarkanlah puji-pujian kepadanya. Ia mempertahankan jiwa kami di dalam hidup dan tidak membiarkan kaki kami goyah. Sebab Engkau telah menguji kami, ya Allah, telah memurnikan kami seperti orang memurnikan perak. Engkau telah membawa kami ke dalam jaring, mengenakan beban pada pinggang kami. Engkau telah membiarkan orang-orang melintasi kepala kami. Kami telah menempuh api dan air, tetapi Engkau telah mengeluarkan kami sehingga bebas. Aku akan masuk ke dalam rumah-Mu dengan membawa korban-korban bakaran. Aku akan membayar kepadamu nasarku yang telah diucapkan bibirku dan dikatakan mulutku pada waktu aku susah. Korban-korban bakaran dari binatang gemuk akan kupersembahkan kepadamu. Dengan asap korban dari domba-domba jantan, aku akan menyediakan lembu-lembu dan kambing-kambing jantan. Marilah dengarlah, hai kamu sekalian yang takut akan Allah. Aku hendak menceritakan apa yang dilakukannya terhadap diriku. Kepadanya aku telah berseru dengan mulutku, kini dengan lidahku aku menyanyi pujian. Seandainya ada niat jahat dalam hatiku, tentulah Tuhan tidak mau mendengar. Sesungguhnya Allah telah mendengar, Ia telah memperhatikan
doa yang kuucapkan. Terpujilah Allah yang tidak menolak doaku dan tidak menjauhkan kasih setianya daripadaku. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan memeliharanya. Amin. Bapak Ibu jemaat yang berada di rumah, bersama dengan sekalian orang percaya dari segala masa dan tempat, kita berdiri mengikrarkan pengakuan iman rasuli kita demikian. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Haleluya, haleluya, haleluya. Jemaat dipersilahkan untuk duduk kembali. Kita mempersiapkan diri kita masuk dalam pelayanan firman Tuhan. Kita menyanyi dengan kidung pujian Roh Kudus, Kau hadir di sini.
kita berdoa memohon tuntunan Roh Kudus Tuhan. Ya Tuhan yang Maha Pengasih, panjang sabar dan kasih setiamu tidak pernah berubah dari waktu ke waktu. Pada saat ini kembali kami memohon tuntunan pertolongan kuasa Roh-Mu yang kudus, memberikan kami pencerahan akal budi, sehingga kami dapat mengerti dan melaksanakan firman yang akan kami baca dan dengarkan bersama. Urapi hamba-Mu ini, pakailah menjadi sarana dan alat untuk memberitakan firman-Mu. Demikian pun jemaat Tuhan yang mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Pemberitaan firman Tuhan untuk kita pada saat ini didasari dari Injil Yohanes pasal 14 ayat yang ke-15 hingga ayat yang ke-21 sesuai dengan Almanak Nats Gereja Kalimantan Evangelis dengan judul Yesus menjanjikan penghibur. Jika kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Aku akan meminta kepada Bapa dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima dia, sebab dunia tidak melihat dia dan tidak mengenal dia. Tetapi kamu mengenal dia, sebab ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Aku datang kembali kepadamu. Tinggal sesaat lagi dan dunia tidak akan melihat aku lagi. Tetapi kamu melihat aku, sebab aku hidup dan kamu pun akan hidup. Pada waktu itulah kamu akan tahu bahwa aku di dalam Bapa-Ku dan kamu di dalam aku, dan aku di dalam kamu. Barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Dan barang siapa mengasihi aku, ia akan dikasihi oleh Bapa-Ku, dan aku pun akan mengasihi dia, dan akan menyatakan diriku kepadanya. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Shalom, salam sejahtera untuk kita semua. Apa kabar Bapak Ibu? Kiranya kita senantiasa sehat, bahagia, dan dalam lindungan Tuhan. Amin. Bapak, Ibu, Saudara yang kekasih dalam Tuhan, cepat atau lambat, peristiwa meninggalkan dan ditinggalkan dapat terjadi dan dialami oleh manusia sejauh manusia itu masih hidup di tengah dunia ini. Baik dalam waktu sebentar, waktu lama, bahkan untuk selama-lamanya. Meninggalkan dan ditinggalkan bukanlah hal yang membahagiakan. Tentulah akan meninggalkan atau menyisakan rasa sedih, kesepian, pun perasaan-perasaan yang lain. Misalkan Bapak Ibu Saudara, seorang ibu pergi keluar kota untuk beberapa hari karena tugas yang tidak dapat dielakkan. Ia meninggalkan anak-anak, suami, dan pekerjaan rumah lainnya. Karena itu jauh-jauh hari seorang ibu tersebut mempersiapkan segala sesuatunya. Baik itu pakaian supaya rapi dan bersih, baik itu makanan dan minuman yang selalu tersedia, dan lain sebagainya. Selain itu, ia akan mengingatkan terus-menerus atau berulang-ulang pada anak-anak, supaya anak-anak tidak menerima tamu yang tidak dikenal untuk masuk ke rumah. Anak-anak diingatkan untuk mengunci pintu rumah, pintu jendela, mematikan kompor setelah digunakan, jangan bermain di luar rumah, atau jangan tidur larut malam.
Kemudian ia pun mengingatkan untuk suami anak-anak berdoa sebelum tidur. Bapak Ibu Saudara, tidak hanya ibu yang meninggalkan anak-anak ini yang mempersiapkan segala sesuatu dengan juga rasa was-was. Anak-anak pun selama kepergian ibunya akan merindukan, menanyakan, dan sebagainya. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, dalam teks nats ini, tidak lama lagi bahwa Yesus akan meninggalkan murid-murid. Meninggalkan di sini bukanlah tanpa tujuan. Tujuan Yesus meninggalkan murid-murid adalah untuk keselamatan, untuk surga yang kekal. Dengan Yesus ditangkap, Yesus diadili, dan Yesus disalibkan dan mengalami kematian. 3 hari ia di alam maut. Tujuan Yesus meninggalkan mereka dalam ayat yang keempat, pasal yang ke-14, dan kemana aku pergi, kamu tahu jalan ke situ. Dan dalam ayat yang ke-6, kata Yesus kepadanya, akulah jalan dan kebenaran dan hidup, tidak seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Ayat yang ke-19a, pasal yang ke-14, Yesus mengatakan, tinggal sesaat lagi dan dunia tidak akan melihat aku lagi. Saudara-saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, Yesus tahu bahwa kendati para murid selama 3 tahun mendengarkan pengajaran, melihat pekerjaan mujizat-mujizat ilahi, tapi tidak berarti bahwa mereka tanpa kegelisahan. Mereka akan merasa cemas dan gelisah. Dan betul saja Bapak Ibu Saudara, pada saat penangkapan dan penyalipan Yesus, Petrus menyangkal Yesus sebanyak 3 kali. Murid-murid yang lain entah lari kemana. Yohanes dan Maria, ibu Yesus dan Maria lainnya yang terlihat setia mendampingi Yesus sampai kepada Golgota. Saudara-saudaraku, Yesus tahu betul bahwa para murid akan ditolak, akan dibenci, sebagaimana ia ditolak dan juga dibenci. Terhadap kenyataan demikian, dalam Yohanes pasal 14 ayat 1, Yesus berkata, jangan gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Saudara, dalam nats ini, Yohanes pasal 14 ayat 15 sampai 21 merupakan kelanjutan dari ayat sebelumnya. Kita patut bersyukur kepada Allah yang kita sembah di dalam nama Yesus. Karena di dalam Yesus adalah Allah yang memberi solusi. Seperti seorang gembala, ia adalah yang bertanggung jawab terhadap keselamatan domba-dombanya. Ia yang terdepan, yang rela berkorban dan mengetahui segala hal yang akan mendatangkan bahaya. Saudara-saudara yang terkasih, para murid akan mengalami berbagai resiko. Maka oleh karena itu, ia memberitahukan dan berpesan kepada mereka. Yang pertama, Yesus berpesan dan memperingatkan agar para murid hidup dalam ketaatan, melakukan perintahnya. Dengan taat dan menuruti perintahnya merupakan bukti bahwa murid-murid itu mengasihi Yesus. Tidak hanya sekedar mengaku saja bahwa Yesus adalah Tuhan, tetapi mereka merespon dengan percaya, mengasihi. Pertanyaannya kepada kita, ketaatan atau perintah apa yang harus mereka turuti? Jawabannya adalah percaya. Dalam ayat yang kedua, para murid semestinya percaya bahwa di dalam rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku tidak mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagiku. Dan ayat yang ke-6, kata Yesus kepadanya, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku.
Ayat yang ke-11, percayalah kepadaku bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku, atau setidak-tidaknya percayalah karena pekerjaan itu sendiri. Dan ayat yang ke-14, Yesus berkata, jika kamu meminta sesuatu kepadaku dalam namaku, aku akan melakukannya. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, hal apa yang kita dapatkan dari perintah Yesus untuk percaya? Yang kita dapatkan dengan percaya adalah ayat yang ke-16. Aku meminta kepada Bapa dan Ia akan memberi kepadamu seorang penolong yang lain. Ia akan memberi seorang penolong yang lain supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya. Dan ayat yang ke-17, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima Dia sebab dunia tidak melihat Dia dan tidak mengenal Dia. Tetapi kamu mengenal Dia sebab Ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Ayat yang ke-21, barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Dan barang siapa mengasihi aku, ia dikasihi oleh Bapakku, dan aku pun mengasihi dia dan akan menyatakan diriku kepadanya. Dan yang seterusnya, Yesus tidak meninggalkan para murid sebagai yatim dan piatu dalam ayat yang ke-18. Dan ayat yang ke-19, Yesus hidup dari kematian atau bangkit dari kematian, maka kita akan hidup. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, perenungan bagi kita melalui firman Tuhan dalam Yohanes 14 ayat 15-21 adalah pertama, tidak selamanya kita hidup dan tinggal di dunia ini untuk selama-lamanya. Maka selama kita diberi kesempatan untuk hidup, sekiranya kita meneladani pelayanan Yesus dan para murid, yaitu jiwa dan semangat untuk mempersiapkan masa depan, yaitu sorga yang kekal. Maka Bapak Ibu tidak salah apabila dalam kehidupan di tengah dunia ini kita pun mempersiapkan pekerjaan, usaha, sehingga anak-anak kita mendapatkan pendidikan yang baik, mendapatkan kesehatan yang baik, kebutuhan ini itu untuk kelangsungan hidup pun terpenuhi, dan lain sebagainya. Namun Bapak Ibu Saudara, yang menjadi pusat perhatian kita melebihi daripada itu adalah mempersiapkan keselamatan jiwa daripada diri kita, anggota keluarga kita, bahkan orang lain. Yakni untuk tetap percaya kepada perkataan Tuhan Yesus. Melalui cara-cara hidup kita, tekun berdoa, tekun membaca firman Tuhan, memuji Tuhan, bahkan memberitakan Injil Tuhan, melakukan cara-cara hidup yang berkenan, menjauhi yang jahat, melakukan yang baik. Saya percaya Bapak Ibu Saudara, cara hidup yang demikian akan dikenang, akan diingat oleh anak cucu kita. Bahkan mereka pun akan melakukan hal yang sama. Yang kedua, kenyataan hidup yang tak terbantahkan adalah kita pun cepat atau lambat akan ditinggalkan oleh orang-orang yang terkasih. Apakah untuk sementara, untuk waktu yang lama, ataupun selama-lamanya. Bukan hal yang membahagiakan. Ada rasa gelisah, ada rasa sedih, kesepian, dan sebagainya. Sebagaimana pesan Yesus kepada murid-murid, demikian pun pesannya kepada kita, yaitu agar kita percaya, menuruti perintahnya sebagai bukti kita mengasihi Dia. Tidak hanya melalui mulut kita, tetapi juga melalui tindakan kita. Saudara, saya tahu bahwa percaya bukanlah hal yang mudah. Percaya kepada Yesus itu bukanlah hal yang gampang. Ada banyak di luar sana keselamatan yang ditawarkan. Ada banyak hidup di luar Yesus itu tanpa resiko, tanpa tantangan, bahkan menawarkan kesenangan
dan kegembiraan. Dan sebaliknya, ketika seorang hidup percaya kepada Kristus, melakukan perintahnya dengan tekun berdoa, membaca firman Tuhan, seperti Daniel, bukanlah karena ia percaya kepada Tuhan lalu tiada penderitaan. Tetapi ketika ia percaya dan tekun, di sanalah Tuhan menyatakan kuasa kepadanya. Bapak Ibu Saudara, sebagai orang percaya kepada Tuhan, kendati banyak resiko, kendati banyak tantangan, kendati banyak persoalan yang menjadi kenyataan di dalam kehidupan yang dialami sekalipun orang percaya, tiada pilihan lain bagi kita, yakni yakin dan percaya terhadap firman Tuhan, menurut perintahnya untuk percaya. Sebagaimana yang Yesus perkatakan, bahwa rumah Bapa itu banyak tempat tinggal. Dimanapun dia berada, di sana pun kita berada. Bahwa Yesuslah jalan, kebenaran, dan hidup. Tak seorang pun datang kepada Bapa kalau tidak melalui Yesus. Percaya saja bahwa Allah, Bapa di dalam Yesus, dan Roh Kudus adalah satu. Roh Kudus merupakan Allah itu sendiri yang sebagaimana ayat 26, tetapi penghibur yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Roh Kudus akan menyertai, akan menolong, akan menyatakan kebenarannya kepada kita dan menyertai kita. Tidak hanya untuk 1-2 hari, 1-2 bulan, tetapi sampai kesudahan zaman. Tuhan menolong kita untuk tetap terus percaya, untuk tetap terus teguh, untuk setia terhadap perintah Tuhan dalam kehidupan kita sebagai tanda kita mengasihi Tuhan, mengasihi sesama kita. Tuhan memberkati kita, baik dalam susah ataupun senang. Amin. Kita memasuki saat teduh. Bapak Ibu yang berada di rumah, silahkan bersaat teduh sejenak. Kita memasuki doa syafaat. Bapak Ibu, berdoalah kepada Tuhan, sampaikanlah harapan kepada Tuhan, pergumulan kepada Tuhan, dengan yakin serta percaya bahwa Tuhan mendengarkannya. Mari kita berdoa. Allah Bapa yang Maha mendengar, kami pada saat ini datang mengucap syukur atas firman yang telah kami dengar bersama. Benih firman Tuhan yang telah ditaburkan bagi kami berakar, bertumbuh dan berbuah lebat dari dalam hidup kami. Kendati orang lain tidak membaca firman-Mu karena belum percaya, tetapi mereka dapat melihat dan mendengar melalui teladan-teladan hidup yang kami lakukan tiap-tiap hari. Kami pada saat ini datang memohon pertolongan kuasa-Mu yang kudus, memberikan kesembuhan bagi mereka yang sakit, memulihkan keadaan mereka baik yang di rumah sakit maupun di rumah-rumah mereka pribadi. Diberkatilah pengobatan dan perawatan. Diberkatilah makanan minuman mereka. Diberkatilah keluarga yang merawat maupun pihak medis, sehingga mereka dapat pulih dan sembuh dari segala sakit penyakit. Lebih daripada itu, Tuhan memberikan sukacita dan semangat. Dengan sukacita dan semangat, mereka dapat melawan segala sakit penyakit, mengucap syukur kepada Tuhan.
kami memohon penghiburan-Mu bagi mereka yang berduka cita dan berbeban berat. Agar mereka tidak mengalami kesedihan yang berlarut-larut. Agar mereka tidak larut dalam mengasihani diri sendiri karena pergumulan dan permasalahan mereka. Agar mereka bangkit, agar mereka melawan segala kesedihan dan beban berat mereka dengan pertolongan Tuhan. Sebab di dalam Tuhan ada jalan terbuka, ada jalan keluar. Melalui doa, melalui pelayanan hamba-hamba Tuhan, melalui sanak saudara yang hadir memberikan dukungan dan semangat, Tuhan pun turut bekerja di dalamnya. Kami mendoakan mereka yang janda, duda, yatim dan piatu, agar Tuhan melawat dan menopang mereka dengan kasih sayang-Mu. Demikian pun mereka yang tersesat jauh daripada Tuhan, berputus asa dan hilang pengharapan. Tuhan mengembalakan dan menuntun mereka kembali kepada jalan kebenaran. Tuhan memakai orang-orang di sekeliling sekitar mereka dengan perkataan yang membangun dan bijak. Perkataan-perkataan Tuhan yang disampaikan oleh hamba-hamba-Mu membangkitkan semangat. Agar mereka kembali kepada Tuhan. Agar mereka kembali kepada keluarga. Agar mereka kembali kepada pekerjaan-pekerjaan yang memuliakan Tuhan. Demikian pun bagi sesama kami manusia yang belum mengenal Kristus, yang mengeraskan hati terhadap kebenaran oleh pekerjaan dan kuasa-kuasa kegelapan. Ya Tuhan, Engkau adalah Allah yang maha kasih dan maha adil. Kasih dan keselamatan-Mu tidak hanya tertuju kepada kami yang sudah percaya, tapi bagi mereka pun yang belum percaya dan mengenal Tuhan. Biarlah olehnya mereka dimenangkan. Bapa di sorga, kami mendoakan jemaat Tuhan yang bekerja di luar rumah ataupun di dalam rumah demi kelangsungan kehidupan anak-anak mereka, pendidikan dan kesehatan. Tuhan melimpahkan sukacita dan berkat sehingga mereka berkecukupan dan berkelimpahan. Mereka boleh menikmatinya dengan anggota keluarga mereka, mengucap syukur kepada Tuhan, seraya mereka dapat dengan bijaksana mengelola, mengatur, dan memberikan hidup mereka kepada Tuhan melalui pekerjaan-pekerjaan yang baik. Dijauhkan dari segala celaka, bahaya, malapetaka, dan kematian yang sia-sia. Tuhan memberkati bangsa dan negara kami, para pemimpin kami, agar dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab mereka, secara khusus dalam penanganan memutus rantai penyebaran virus COVID-19 melalui TNI, Polri, gugus tugas, rumah sakit, dan orang-orang yang terlibat di dalamnya. Tuhan memberkati, melindungi. Tuhan mendengar doa dan harapan kami dalam kegelisahan, sehingga segala sakit, penyakit, bahkan virus tersebut dapat dihalaukan daripada kami. Kami dapat aman, dapat hidup sebagaimana biasa, bahkan lebih baik. Kami juga mendoakan gereja-gereja, terlebih gereja Kalimantan Evangelis, Snode, Resat sampai ke pelosok-pelosok daerah. Agar kami, ya Tuhan, menaruh harap dan percaya kepadamu. Kendati kami beribadah di rumah, kendati kami melakukan kegiatan-kegiatan di rumah, karena terpaksa kami keluar rumah. Tuhan memberikan kami roh persatuan dan kesatuan. Sebagaimana firman-Mu, bahwa Engkau ada dalam Yesus, Yesus ada di dalam kami. Demikianlah ya Tuhan, kami hidup di dalam kebersamaan, saling menggenggam, saling memeluk satu dengan yang lain, di dalam iman, di dalam doa. Bapa dalam kerajaan surga, pada saat ini kami berdoa dan menyerahkan anak-anak kami yang belajar dari rumah, agar mereka sehat, bersemangat, agar mereka bersukacita di dalam Tuhan. Tuhan menghibur dan menguatkan mereka,
melalui kehadiran orang tua, melalui mereka bermain dalam rumah, dan melalui keceriaan mereka, orang tua yang bekerja boleh bersemangat. Terima kasih Bapa dalam kerajaan surga, mereka yang berulang tahun kelahiran pernikahan sepanjang hari, bulan, dan minggu ini. Tuhan melimpahkan sukacita dan damai sejahtera kepada mereka. Terpujilah Engkau di dalam nama Yesus Kristus, menjadi Tuhan dan Juru Selamat. Kami berdoa sebagaimana Engkau mengajar kami berdoa demikian. Bapa kami di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan, kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita masuk dalam persembahan syukur. Dengarkanlah nats persembahan dari 2 Korintus pasal 8 ayat 12. Demikian bunyinya. Sebab jika kamu rela untuk memberi, maka pemberianmu akan diterima. Kalau pemberianmu itu berdasarkan apa yang ada padamu, bukan berdasarkan apa yang tidak ada padamu. Kembali kita berdoa untuk persembahan kita. Terima kasih Tuhan, Engkau telah memberkati kami melalui pekerjaan dan usaha. Kami akan memberikan persembahan, diberkatilah dan dikuduskanlah, sehingga persembahan yang diberikan dapat dipergunakan dengan bijaksana untuk memperluas pekerjaan Tuhan di muka bumi ini, di jemaat kami Kereng Bangkirai Gereja Bethesda ini. Diberkatilah jemaat Tuhan yang telah memberi persembahan, diberkatilah hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sementara memberikan persembahan, kita menyanyi dari Kidung Jemaat nomor 439, bait pertama sampai bait yang ketiga, Bila Topan Keras Melanda Hidupmu. Bila topan keras melanda
kita akan mendengarkan berita jemaat atau pengumuman. Dipersilahkan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kami akan menyampaikan beberapa pengumuman berkenaan dengan ibadah minggu dan ibadah kategorial. Pengumuman yang pertama yaitu pelaksanaan ibadah minggu di rumah lewat video yang disediakan oleh BPH dan tim penyelenggara ibadah tetap dilaksanakan seperti biasanya, dan link video akan di-share atau dibagikan melalui WA Group, baik WA Group jemaat, lingkungan, dan WA Group kategorial. Pengumuman yang kedua, untuk pelaksanaan ibadah hari kenaikan Tuhan Yesus pada hari Kamis tanggal 21 Mei 2020 tetap dilaksanakan lewat video yang dipimpin oleh Pendeta Mas Tiur MAT Tambunan STH, dan link tetap akan dibagikan atau di-share di WA Group. Ibadah kategorial SPRP Jemaat GKI Karingbang Kira dilaksanakan di rumah masing-masing dengan dipandu oleh tim penyelenggara ibadah SPRP lewat video Zoom online Jemaat GKI Karingbang Kira setiap hari Selasa tetap dilaksanakan pada minggu ke-1 dan minggu yang ke-4 jam 19.00 waktu Indonesia Barat. Yang keempat, ibadah kategorial SPPR Jemaat GKI Karingbang Kira dilaksanakan di rumah masing-masing dengan dipandu oleh tim penyelenggara ibadah SPPR lewat video streaming Jemaat GKI Karingbang Kira setiap hari Jumat tetap dilaksanakan, dan link video di-share lewat WA Group SPPR. Untuk pelaksanaan ibadah keluarga di rumah lewat video dapat dilaksanakan oleh keluarga dengan waktu yang disesuaikan dan diatur oleh masing-masing keluarga. Untuk berita keuangan, setiap kolekte atau persembahan syukur yang masuk ke BPH akan kami umumkan atau dibagikan di WA Group, dan kami mohon juga bantuan untuk koreksinya, dan apabila ada kekeliruan dalam memasukkan nama atau jumlah kolekte atau persembahan syukur keluarga bisa disampaikan ke BPH, dan disampaikan juga kepada keluarga yang melaksanakan ibadah minggu di rumah. Untuk kolekte dan ucapan syukur dapat disampaikan ke BPH atau bendahara majelis di kantor BPH setiap hari kerja Selasa sampai Sabtu pukul 8.00 sampai 12.00 waktu Indonesia Barat. Dan atas nama BPH juga menyampaikan ucapan selamat ulang tahun kelahiran dan pernikahan sepanjang minggu ini bagi jemaat yang berulang tahun. Panjang umur sehat selalu, Tuhan Yesus memberkati. Amin. Demikian berita jemaat disampaikan. Terima kasih. Kita sampai di penghujung ibadah. Sebelum kita mengakhirinya, jemaat diundang berdiri, kita menerima berkat Tuhan. Semoga Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Semoga Tuhan menyinari kita dan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Semoga Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera. Amin. Ibadah selesai. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati kita.